Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kembali kita boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui renungan berdasarkan Almanak Nas GKE tanggal 30 Oktober 2021 yang terdapat di dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat 37. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Yesus Kristus, Engkau yang menyertai kehidupan kami. Engkau yang menjaga kami dalam tidur malam, membangunkan kami pada pagi hari ini dengan melihat hari yang baru, kesempatan yang baru, dan semangat yang baru. Berilah kepada kami kekuatan untuk melewati sepanjang hari ini seturut dengan kehendak dan rancangan-Mu, melewati firman-Mu yang bersama-sama akan kami dengarkan. Bimbinglah kami untuk merenungkan firman ini dengan benar. Hamba-Mu yang menyampaikan dan jemaat Tuhan yang mendengarkan. Inilah kami Tuhan. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-37 berbunyi demikian dengan judul perikop orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Jemaat yang dikasih dalam Yesus Kristus, untuk dapat memahami dan mengerti tentang sesuatu, biasanya kita akan terlebih dahulu belajar teori, selanjutnya mempraktekkan. Contoh, seseorang ingin belajar berenang. Terlebih dahulu ia harus tahu tentang cara berenang atau teori tentang berenang. Selanjutnya mempraktekkan teori tersebut dengan belajar berenang di kolam renang. Teori menjadi berguna ketika dipraktekkan atau dilakukan. Sebaliknya, teori akan menjadi tidak berguna atau sia-sia jika tidak dilakukan atau dipraktekkan. Nah, demikian halnya dengan kasih. Ajaran mengasihi harus nyata dalam perbuatan baik kepada sesama.
Jemaat Tuhan di mana saja berada, mengasihi Tuhan dan sesama tercatat dalam ketiga Injil, namun ditempatkan dalam konteks yang berbeda-beda. Dalam Injil Lukas, nas kita hari ini, perintah mengasihi merupakan jawaban Yesus atas pertanyaan jebakan seorang ahli Taurat mengenai bagaimana mendapat hidup kekal serta siapa sesama kita. Dalam perumpamaan yang Yesus sampaikan, ada 3 tokoh, yaitu seorang imam, seorang Lewi, dan seorang Samaria, yang melihat seseorang sedang terluka parah di jalan dan sangat membutuhkan pertolongan. 3 tokoh tersebut memperlihatkan tindakan yang berbeda terhadap seseorang yang terluka parah itu. Seorang imam dan Lewi ketika melewati jalan itu dan melihat orang yang terluka tersebut, mereka lalu melewatinya saja. Seorang Samaria yang dianggap sebagai kaum kelas 2 dan hina dalam kehidupan dan budaya orang Yahudi pada waktu itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu segera menolong orang yang terluka parah itu. Jemaat Tuhan, nas ini menggerakkan kita untuk menyatakan kasih Tuhan dalam tindakan kita setiap hari. Pertama, mengasihi Tuhan dinyatakan dengan mengasihi sesama. Mengasihi tidak hanya terbatas pada pemahaman teori, konsep, atau ajaran, tetapi diwujudkan dalam tindakan mengasihi sesama kita manusia sebagai ciptaan Tuhan yang berharga. Ajaran mengasihi kiranya tidak hanya bergema nyaring di dalam gereja dan dibatasi oleh tembok gereja, tetapi bergerak keluar, menjangkau sesama kita. 2. Kasih seharusnya menjadi sebuah ekspresi, artinya sesuatu yang muncul dari dalam diri, dari dalam hati, keluar menjadi tindakan. Memiliki belas kasih dan akan memberkati orang lain. Seperti seorang Samaria dalam nas ini yang tergerak hatinya oleh belas kasihan lalu segera memberi pertolongan. Mengasihi sesama adalah menjadi ekspresi diri kita sebagai anak-anak Tuhan. 3. Kasih seharusnya sebagai sebuah apresiasi, artinya sebuah bentuk penghargaan untuk orang lain. Menghargai orang lain dengan memberi pertolongan, memberi kesempatan berkarya dengan talenta masing-masing, memberi bantuan tanpa memandang suku, ras, dan agama. Seperti Yesus yang sudah lebih dahulu mengasihi kita, Dia tidak memandang siapa kita. Dia mengasihi kita dengan memberikan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan, ingatlah akan firman Tuhan hari ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan mengasihi sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Amin. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus Putra Tunggal-Mu, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada hari ini. Meneguhkan, mengingatkan kepada kami bahwa kami harus menjadi anak-anak Tuhan yang hidup mengasihi. Mengasihi Tuhan dinyatakan dengan mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, teladan kasih Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Biarlah teladan kasih Tuhan itu nyata dalam pikiran dan dalam tindakan kami kepada sesama setiap hari. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu ketika kami boleh melewati dan melalui hari-hari kehidupan kami, menjalankan tugas dan aktivitas kami setiap hari. Dan biarlah hari ini dengan segala aktivitas yang kami lakukan,
kami boleh melakukannya seperti untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan kepada sesama kami. Kami berdoa kiranya Tuhan boleh menyertai memberkati pelayanan yang boleh kami jalani di tengah kehidupan jemaat Tuhan yang ada di kawasan Resort GKI Puruk Cahu ini. Berkati gereja-gereja Tuhan di mana saja yang ada di kawasan Resort GKI Puruk Cahu. Khususnya kami menyerahkan jemaat Tuhan Ika Jori Makunjung. Diberkati pengurus jemaat, penetua dan diakon bersama dengan pendeta-pendeta yang boleh melayani di sana. Tuhan memakai mereka luar biasa dengan talenta yang mereka miliki masing-masing. Tuhan menjadikan hamba-hambamu yang ada di sana menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Memberkati jemaat Tuhan semakin bertumbuh, berakar dan berbuah dalam pelayanan. Memberkati juga jemaat Tuhan di mana saja di kawasan Resort GKI Puruk Cahu. Biarlah kiranya melewati pelayanan yang boleh kami berikan, pelayanan Tuhan, Injil diberitakan semakin luar biasa setiap hari. Jemaat Tuhan hidup dalam kebenaran firman-Mu, dalam tindakan, dalam perbuatan semakin nyata setiap hari. Memberkati setiap rencana-rencana jemaat Tuhan. Dalam persiapan-persiapan kami menyambut dan merayakan kelahiran Yesus Kristus pada bulan Desember nanti. Persiapan yang kami lakukan kiranya menjadi persiapan yang tidak hanya bersifat materi, tapi kami juga mempersiapkan hati dan kehidupan kami. Biarlah kami mempersiapkan diri kami dengan baik, sehingga kelahiran dan kedatangan Yesus Kristus itu menjadi benar-benar boleh membawa kami mengalami perubahan hidup yang semakin baik dan lebih baik lagi. Perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Berubah dari dalam diri kami, juga berubah dalam segala hal yang boleh kami alami. Apapun keadaan kami hari ini, dalam minggu ini dan hari-hari ke depan, kami belajar untuk tetap bersyukur ya Tuhan, bersukacita senantiasa. Pakailah kehidupan kami, pribadi kami masing-masing, agar kami menjadi pribadi yang penuh kasih. Agar di dalam hati kami selalu ada belas kasih kepada sesama. Teladan Tuhanlah yang kiranya menggerakkan kami untuk mengasihi sesama kami manusia. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin kami, baik yang ada di Kabupaten Murung Raya ini. Anak-anak Tuhan yang dipercayakan untuk boleh memimpin. Pakailah mereka dan berikanlah hikmat yang berasal dari Tuhan, agar mereka memimpin dengan adil, dengan bijaksana, dan takut akan Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami rindu jamahan Tuhan hadir di Kabupaten Murung Raya ini. Kami rindu jamahan Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan di mana saja berada. Memakai mereka dengan segala keberadaannya untuk melayani dengan tulus dan sukacita. Siapakah kami Tuhan? Kami adalah hamba-Mu. Pakai kami menjadi alat untuk kemuliaan-Mu setiap hari dalam hidup kami. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan mengalaskan doa ini dan menyempurnakannya dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Jangan masuk dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena kami punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.